Gue perhatiin ya, lo tuh tiap hari makan sayur. Kemarin sayur, hari ini sayur, pasti besok sayur lagi. Lah ya emang kenapa orang makan sayur tuh sehat? Makan sayur tuh sehat tahu. Emang bener tiap hari makan sayur sehat? Bener lah, sehat tahu makan sayur itu. Saat ini, kita hidup di era di mana gaya hidup sehat menjadi standar baru. Pasien semakin sadar nutrisi, semakin selektif memilih makanan, bahkan banyak yang datang ke praktik dengan pola diet tertentu. Sekilas, ini terdengar positif. Tapi pertanyaannya, kapan pola makan sehat berubah menjadi masalah kesehatan? Hari ini, kita akan membahas kondisi yang semakin sering ditemui, tapi masih jarang dikenali dalam praktik klinis, yaitu ortoreksia nervosa. Ortoreksia nervosa pertama kali dideskripsikan tahun 1997 oleh Stephen Bradman. Berbeda dengan anoreksia nervosa yang berfokus pada jumlah makanan atau berat badan, ortoreksia justru berpusat pada obsesi terhadap kualitas makanan. Pasien nggak takut makan banyak. Yang mereka takutkan adalah makan sesuatu yang dianggap nggak murni atau nggak sehat. Mereka mungkin terpaku pada tren diet tertentu seperti tinggi protein, makanan harus organik, tanpa pengawet atau gula, bahkan tanpa lemak tertentu. Selain itu, mereka juga hanya makan 1 atau 2 jenis sayuran tertentu atau hanya 1 jenis protein atau nggak makan makanan padat tetapi hanya mengonsumsi pengganti makanan dalam bentuk bubuk. Dan semakin lama, daftar makanan yang dianggap aman menjadi semakin sempit. Disinilah masalah mulai muncul. Pasien bisa menghabiskan berjam-jam setiap hari hanya untuk merencanakan makanan. Mereka membaca label secara obsesif, menimbang bahan makanan secara ketat, bahkan menolak makan di luar rumah. Kesalahan kecil dalam diet sering menimbulkan rasa bersalah yang intens. Dalam banyak kasus, fungsi sosial mulai terganggu. Pasien menghindari acara keluarga, makan bersama rekan kerja, atau perjalanan karena tidak dapat mengontrol makanan yang tersedia. Ironisnya, tujuan awalnya adalah kesehatan, tetapi hasil akhirnya justru bisa berupa malnutrisi, stres psikologis, dan isolasi sosial. Meskipun kurangnya bukti jangka panjang, secara anekdot tergantung pada pembatasan nutrisi, ortoreksia dapat mengakibatkan masalah malnutrisi berikut seperti osteopenia, anemia atau pansitopenia, hiponatremia, scurvy akibat kekurangan vitamin C, asidosis metabolik, kekurangan testosteron, dan bradikardia. Salah satu tantangan terbesar adalah ortoreksia nervosa belum tercantum dalam DSM-5. Artinya, tidak ada kriteria diagnostik baku yang disepakati secara universal. Beberapa kriteria yang sering digunakan, seperti yang diusulkan Morozi dan kolega, menekankan 2 aspek utama. Pertama, adanya obsesi terhadap makanan sehat. Kedua, gangguan nyata terhadap kesehatan fisik atau fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi, titik kritisnya bukan diet sehat itu sendiri, melainkan ketika diet mulai mengendalikan kehidupan pasien. By the way, sebelum kita lanjut, seluruh dokter layak mendapatkan asisten andal yang nggak pernah tidur. Alomedica AI solusinya. Alomedica AI adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter dengan jawaban yang berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Jangan khawatir ya dok, Alomedica AI ini dipersembahkan oleh platform dokter yang terpercaya, dikembangkan oleh dokter, khusus untuk dokter di Indonesia. Berikan layanan kesehatan yang konsisten, aman, dan berbasis bukti untuk setiap pasien, setiap saat. Tinggal buka Alomedica AI. Tomorrow's doctors, use Alomedica AI today. Secara klinis, ortoreksia memiliki irisan dengan beberapa gangguan lain. Dengan anoreksia nervosa, terdapat kesamaan berupa perfeksionisme dan kebutuhan kontrol yang tinggi. Dengan obsessive compulsive disorder, terdapat pola pikiran intrusif dan ritual makan tertentu. Namun, berbeda dengan bulimia nervosa, pasien ortoreksia biasanya tidak menunjukkan perilaku binge eating atau purging. Ini penting, karena banyak pasien nggak terlihat sakit secara kasat mata. Mereka justru sering dipersepsikan sebagai individu yang sangat disiplin dan health conscious. Data dari berbagai studi menunjukkan ortoreksia paling sering ditemukan pada populasi non-klinis, terutama mahasiswa dan tenaga kesehatan. Ironisnya, semakin tinggi paparan terhadap edukasi nutrisi dan gaya hidup sehat, resiko perilaku makan restriktif justru meningkat. Selain itu, pasien sering tetap memiliki BMI normal sehingga gangguan ini jarang terdeteksi pada pemeriksaan rutin.
Lalu, bagaimana pendekatan tata laksananya? Saat ini, belum ada terapi spesifik yang benar-benar tervalidasi. Pendekatan terbaik adalah multidisiplin. Dokter berperan dalam screening dan identifikasi awal. Psikoterapis menangani aspek kognitif dan perilaku. Ahli gizi membantu restrukturisasi pola makan secara bertahap. Cognitive behavioral therapy menjadi pendekatan utama. Pada beberapa pasien dengan gejala obsesif atau kecemasan berat, obat seperti Selective Serotonin Reuptake Inhibitors atau SSRI dapat dipertimbangkan. Namun tantangannya, pasien ortoreksia sering menolak terapi farmakologis karena menganggap obat sebagai sesuatu yang tidak natural. Hal lain yang penting untuk kita refleksikan sebagai klinisi adalah cara kita memberikan edukasi nutrisi. Banyak dari ilmu gizi yang tersedia kurang didasarkan pada uji coba terkontrol acak yang kuat dengan ukuran sampel yang memadai dan waktu tindak lanjut yang cukup. Kita perlu berhati-hati dalam memberikan rekomendasi. Pesan kesehatan yang terlalu rigid, terlalu hitam putih, atau menekankan moralitas makanan, baik versus buruk, tanpa disadari dapat memperkuat pola pikir ortoreksik. Terutama pada populasi muda yang sangat terpapar media sosial dan informasi kesehatan yang tidak selalu berbasis bukti. Kesimpulannya, tidak semua diet sehat berarti sehat secara mental atau fisik. Ortoreksia nervosa adalah kondisi yang kemungkinan akan semakin sering kita temui seiring meningkatnya tren healthy lifestyle. Peran kita bukan melarang pasien hidup sehat, tetapi membantu mereka mencapai hubungan yang sehat dengan makanan. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana seseorang hidup dengan pilihannya. Sekian dulu video kita kali ini ya dok. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info terupdate yang lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.